yang lain kelemahan ya. Langsung aja. Faris sudah siap lanjutannya kemarin? Kemarin kan sudah 1 sama 2 ya. Ya, 1 dan rangkaian 2 PCB-nya dan cuman tolong diperbaiki jarak itunya aja ya. Dan simulasinya ya. Sekarang coba yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk ini ya. Masih yang dioda. Cuman untuk apa namanya? R-nya pembagi tegangan. Coba tampilkan. Faris, coba tampilkan. Rangkaian ketiga. Faris, suaranya di sini dulu suaranya. Oh iya. Udah. Nggak bisa di share Pak. Coba di share lagi. Gambar 13 ya Pak? Ya, yang ketiga. Gambarnya 14 ya. Gambarnya 14. 13 aku udah kemarin. Kan 12 mulai yang itunya. Jadi yang gambar 14 percobaan ketiga tapi gambarnya 14. Jadi sama dengan kemarin, yang outputnya kan ada 2 nih. Sama dengan rangkaian yang kamu kedua kan sama. VL-nya di mana itu yang ujung itu kan ada R 1 kilo sama VL kan. Itu kan baru hanya yang apa untuk kamu itu yang Oh VL yang VL belum ya Pak? Hah? Tapi kalau di jumper gitu boleh nggak sih Pak? Itu kan untuk berarti tinggal lubangnya ditambahkan sepasang lagi gitu kan. Coba lihat ya kamu yang kemarin yang rangkaian yang kedua. Gambar 13-nya. 13 Pak, bentar Pak. Itu kan sudah diajarkan kemarin, kok masih balik lagi? Oh salah buka saya Pak, maaf Pak. Gambarnya benar itu rangkaiannya. Rangkaiannya benar Pak. Cuman titiknya doang kan Pak yang kurang Pak. PCB-nya iya. Bagian outputnya itu kan kurang itu. Iya, iya. Pak. Kemarin kan udah di ini kan yang 3. Ya udah Pak. Ada, Pak. Aduh. Ya itu dihapus dulu, benerin dulu. Oh ya ya Pak. Ya pasti benar dulu, baru nanti notisinnya. Jadi trafonya nggak usah diambil, ini kabel saja disiapkan, makanya yang kabelnya udah kamu siapkan itu tuh nggak usah trafonya, karena nggak ada gunanya nanti. Nah, langsung lah di trafo diambil itunya. Coba kamu tampilkan lagi mana yang kamu perbaiki. Ini di pen Pak, saya bikin ulang Pak, sahur Pak. Nah kalau gitu sambil nunggu itu si Iqbal, coba Iqbal, kamu baru Ya, belum Pak. ada kamu ininya ya, belum ada. Oh. Kamu baru yang Rangkaian, keempat itu baru simulasi ya, baru ya. Belum ada yang lainnya. Coba ya. yang Rangkaian PCB-nya berapa dulu. Pak? Mulai PCB-nya dari berapa? Oh, gambar kedua atau percobaan pertama. saya share PCB-nya baru screen ya simulasi. Pak. Yo balas chat gue yuk. Ini Pak. Ini yang mana? Ini Mulai gambar 14. 1 percobaan pertama dulu. Oh ini Pak. Nah.
Kemudian yang keduanya yang 13. 13 ini Pak bawahnya. Itu R dengan VL-nya dipisah gimana tuh kamu? Ya kalau dipisah kan nggak ada VL-nya nanti. Orang dia putus tuh. Harus sama seperti yang dioda di atas itu nyambung itu antara R dengan VL itu hitamnya. Cuman tengah-tengahnya diputus. Saya pikir ini untuk ini Pak, jumperan dari luar. Iya kabel kan? Kan kabel doang tuh. Kalau kamu putus itu di mana nyambungnya nanti? Oh ya. Sama seperti R itu dia, yang R kan? Iya. Nah, geser aja itu yang VL kamu itu tuh diperpanjang aja itunya tuh VL yang belakang dihapus. Karena dia kan kabel doang nanti tuh. Iya Pak. Nah, itu kalau VL kamu positif, kabel positif sama negatifnya kamu gabung ya, short kan dia. Sama dengan R itu dia. Jadi tinggal diperpanjang itunya. Dihapus yang itunya tuh yang tempat VL sekarang, diperpanjang itu yang R itu, tambah itunya 2. Nah, itu dihapus. Hapus saja. Nah, gunanya itu orang bisa. Nah, itu diperpanjang aja yang itu. Yang R itu yang bawah ground ya geser. Oke Pak. Nah, yang sana juga geser yang di atas. Kan udah itu tuh. Yang itunya R, yang ini VL kan? Iya Pak. Kalau kamu putus VL-nya apa yang diukur? Kalau arus benar itu diputus. Kalau tegangan kan nggak boleh putus. Jadi gini ya Pak. Nah, ya. Nah, mana nih gambar itunya 1-2 dulu gambar 1-2 dengan 1-3 itu simulasinya dulu. Ini multisimnya Pak. Nah, multisimnya. Saya stop share dulu Pak. Ini Pak. Ini 1-2. Gambar 1-2. Ya, coba yang gambar 1-3-nya. Ini karakteristik ya. 1-3. Iya. Nah, coba yang kalau masih ada nggak? Apanya Pak? Yang rangkaian yang lain, yang itunya PCB-nya dulu. Ini Pak, ada Pak. Saya udah buat sampai 18 Pak. Coba yang PCB-nya dulu. Oke. PCB-nya dulu. Baru simulasinya. Ini Pak. 1. 15. Nah, ini kan sama dengan sama dengan tadi kan? Ini yang mana? 1-2, 1-3, 1-4-nya mana yang pembagi tegangan dulu? Ini Pak, 14 Pak. Tuh, sama kan VL-nya sama dengan tadi salahnya itu. Ini saya benerin lagi Pak. Jadi gini Pak. Sama dengan di atas. Kan bedanya hanya di input dia kan, R-nya ada pembagi tegangan. Itu kamu yang mana tuh, dioda itu cuma 1 kan. Itu yang D yang di bawah kamu itu. D yang bawah kamu itu bukan DR. Bukan dioda di situ apaan kok. Ini nih, yang D yang di bawah. Itu salah yang di bawah. Ini gambar ini. Itu bukan D, R itu. Kalau kamu taruh D di situ ya salah. Ke belakangnya nggak ada nanti. R itu pembagi tegangan. Nah, R1, R2, baru ampere, baru D kan. Baru R beban. Nah, itu dia. VL-nya kembalikan lagi tuh VL bagian ujungnya. Gambar apanya tulisannya. Itu yang hitam VL tadi dihapus saja. Dihapus tuh nggak guna kan. Orang putus sama dengan kalau VL sama dengan 1-4 dengan 1
1,4 kan? Iya Pak. Nah, 1,4. simulasinya dulu. Simulasinya oke. Multisim. Kalau selesai nanti kita ke lab nanti mempraktekannya. Ini Pak 1,4 Pak. 1,3, 1,4 dulu mana tuh? Geser Ini itunya. 1,4. Ya, itu yang meternya coba diklik yang itu. Yang ampere mah yang ampere coba. Itu kan masih volt itu. Itu yang pertama dulu. Yang mana yang ampere? Yang ampere mana, yang volt yang mana? Ini Pak yang ampere Pak. Coba tutup dulu. XM2. Tutup dulu. Nah, coba klik yang pertamanya. Yang SMM1-nya, SM1-nya. Nah, itu kan. Mana yang ampere? Satu Ampere kan? yang ini Pak. Iya. Dan mana yang ampere? Yang SMM1 atau SMM2? Yang XM1 Pak. Lihat gambarmu. Makanya simulasi itu bukan asal taruh meter. Coba lihat gambarmu. Mana yang ampere, mana yang PCB-nya, yang PCB. Yang PCB. PCB-mu lihat. Tutup dulu ini. Mana yang ampere, mana yang volt. Ini salah. Udah kamu tulis tadi. PL, A. Kok di simulasinya masih. Coba kamu lihat. Satu gambar satu, kamu juga saya cek lagi. Kalau nggak nanti hasilnya salah. Jadi jangan voltmeter ditaruh di voltmeter karena dia berbeda. Ini Pak. Mana yang A? Nah, mana yang V? Yang A yang mana? ini Pak. Nah, A itu apa dia? Ampere kan? Iya Pak. Nah, coba lihat ini kamu. Yang voltnya yang mana? Bagian mana yang volt? Bagian akhir kan? Iya Pak. Coba lihat Salah ini nih Pak. simulasimu. Tutup dulu. Ampere kamu. Ini ampere nih volt Klik. Pak. Nah, diklik dia nggak kelihatan. Mana yang tutup dulu. Tutup dulu biar tahu. Ah, mana yang ampere? Nah, klik. Nah, mana yang volt? Ya kan? Jadi yang satu yang ampere kan? Orang diputus kok. Iya Pak. Coba lihat yang itu rangkaian gambar 1,2-mu. Gambar 1,2. Coba diklik dulu meternya. Oh, saya stop dulu Pak ini Pak. Gambar 1. Ya, yang pertama. Ini Pertama. Pak. Diklik dulu. Itu apa yang kamu ukur? Di PCB-mu apa? Meternya itu. Di PCB. Coba lihat PCB-mu. Makanya gambar itu perlu, saya bilang, biar tahu, jangan asal taruh. Sebenarnya kalau apa di situ? Di PCB-mu yang diukur apa tadi? Alat ukurnya apa? Nih. Ampere Pak. Ukur di sini. Ada VS, ada R, ada A, ada D. Mana yang alat ukurnya? Dari yang 4 ini nih, mana yang alat ukur? Ada VS, ada R, ada D, ada A. Mana yang alat ukur? Yang R Pak. Hah? R itu apaan? R itu apaan? Maka lihat rangkaianmu, lihat mana. Makanya saya bilang di sebelah PCB itu rangkaiannya supaya tahu apa yang R itu apa, yang A itu apa. Ngaco lagi. Alat ukurnya nggak tahu, udah belajar itu alat ukur. Kan nggak tahu kamu, makanya di rangkaian kamu juga ngaco. Apa yang diukur, apa yang kamu ukur. Bisa nggak kamu mengukur tinggi dengan liter? Tingginya berapa? Dikasih liter itu. Bisa nggak kamu mengukur? Mana yang alat ukur di sini? Ada VS, ada R, ada A, ada D. Mana dia yang diukur? Mana yang komponen? Mana dia meternya di sini? Ini gambar satu itu aja kalau balik. Orang situ aja belum. Mana? Karena nggak satu alat ukur di situ. Mana? Baru dia benar di ini kamu nanti. Oh iya.
Mana ada yang alat ukur? Sebutin tinggal ada 4 kan? PS, R, A, sama D. Mana yang alat ukur? Itu apa Yang- namanya nanti alat ukurnya? Apa namanya? Baru Yang nanti apa? kamu benar. Kalau kamu nggak tahu ya nggak bisa. Apa yang mau diukur? Kamu tahu aja enggak. Gimana prakteknya nanti? Dari yang keempat yang kamu tulis itu, mana yang alat ukur? Yang apa? A itu apa dia? Alat ukur apa? Ampere. Ukur apa? Hah? Apa yang diukur di situ kalau A? Ukur apa dia? Besaran arus Pak dari ini. Pak. Hanya bisa menggambar, bukan kamu bisa menggambar, nggak ada gunanya yang bisa menggambar tuh. Nggak mau arti. Makanya di salah. Nanti kalau kamu di praktek kan bisa rusak alat kalau yang kamu nggak tahu asal ukur aja. Jadi A itu ukur apa dia? Ikatan dari apa A itu? Ampere Pak. Nah, ampere itu ukur apa? Ini Pak ngurus apa namanya? Ngukur ini apa? Besaran Ngukur apa? arus Pak. Hah? Besaran arus. Nah, harus kan? Coba lihat Iya. simulasimu. Apa yang kamu gunakan di situ? Tapi tadi apa? Ampere apa? Ampere meter. Iya. Nah, coba lihat yang simulasimu. Kamu ukur apa di situ? Ya, rangkaian itu perlu, jangan sebelahnya itu rangkaian. Itu sendiri kamu nggak tahu. Nah, itu coba klik. Ya, ketahuan. Kalau kamu belum klik, itu meternya nggak ketahuan. Itu apa? Di multi itu. Ada 4 yang bisa diukur di situ. Klik meternya. Jadi kamu ukur apa tadi di situ? Ampere Pak. Ya, ampere sekarang tuh. Hah? Itu apa sekarang yang diukur? Udah ampere Ampere belum? Pak. Hah? Udah ampere. Itu. Coba yang kedua. Nah, percobaan kedua. Satu berapa tuh? 1, 2 Pak. 3 ya? Sama itu. Cuma ada tambahan. Coba diaktifkan meternya. Ada 2 kan? SSM1 sama S2. SSM1 apa? Tuh, nggak tahu buka lagi PCB-nya. Atau buka lagi gambarnya. Oke. Apa tuh? Ini Pak yang Meternya- 1 ampere Pak. Hah? Yang 1 ampere. Nah. Yang kedua, Yang kedua dari ini VL Pak. apa? Yang diukur. Hah? Ukur apa tuh? Yang pertama ngukur apa? Coba klik lagi. Jangan ditutup dulu. Yang pertama. Ini Pak. Yang pertama mana? Nah, ngukur apa dia? Ukur arus Pak. Nah, yang kedua, klik. Kedua. Ukur apa yang kedua? Yang kedua ngukur apa? Tegangannya Pak. Hah? Ngukur tegangan. Nah, ini VL. Jadi tegangan output VL itu. Itu kan Iya, tegangan. itu beban. Nah, karena dia nggak diputus. Kalau diputus dia arus. Kalau nggak diputus itu tegangan. Kalau wattmeter nanti dia ada arus dan ada tegangan, ada yang diputus sama tidak. Wattmeter. Itu yang perlu. Bukan asal taruh. Coba yang keempat tadi. Keempat udah tadi ya. Coba. Aktifkan lagi. Di multisim Pak. Dia mau sim dulu. Karena di itu kamu tulis R. Oh, yang keempatnya. Meternya mana? Meter mana? Yang pertama apa? Ukur apa? Yang ini ngukur arus Pak. Nah, yang keduanya? Yang keduanya ngukur ini apa namanya? Tegangan. Udah jelas itu. SPL. Itu. Jangan dia Iya, kan. VL. Iya Pak. Kan V. Artinya kamu. Kan V itu. PL. Ada lagi nggak yang PCB-nya? Ada Pak. 16. Coba, kembali lagi. Baru nanti simulasinya. Jadi tahu alat ukur itu apa. Ya, di rangkaian itu perlu kan, di rangkaian itu dia menggambarkan. Kamu di PCB jangan asal. Ini yang mana? Ini 16 Pak. Satu fasa dulu, 1615. yang satu yoda dulu. Ini nanti
yang keluar itu 2 ya, diukur. Satu pakai PO-nya itu diukur dengan voltmeter DC, hanya untuk melihat besarannya berapa DC-nya. Kita kan punya arah nih, dari AC menjadi DC. Nah, nanti kalau nanti untuk mencari rumus, kamu kan harus pakai PP, pasti harus lihat bentuk gelombangnya sudah searah belum. Osiloskop di simulasinya atau di prakteknya nanti. Coba simulasinya ditampilkan. Ya, oke, Pak. Nanti ada, kalau yang punya arah itu ada osiloskop, karena kita lihat sudah berubah belum bentuk gelombangnya. Kalau meter dia tidak bisa melihat bentuk gelombangnya berubah tidak. Tuh yang pertama mana tuh? Ini yang 15, Pak. Iya, itu kalau itu kamu 2 osiloskop itu apa 2? Ini ngukurnya juga salah. Yang satu diukur ground, yang satu diukur. Coba kamu jalankan. Coba kamu jalankan. Jalankan angka ini. Coba lihat osiloskopnya kayak apa bentuk. Di reverse. Reverse-nya ditekan. Kaitannya hilang. Mana yang input, mana yang output. Sama tingginya kan? Coba kamu tutup lagi nih. Seperti itu loh dibuat. Yuk, osiloskop yang pertama kamu dihapus. Orang kok Bentar, Pak. Kayaknya saya bikin 2 deh. Yang ini salah, Pak. osiloskopnya dihapus. Benar yang tadi gambar kamu tadi mana? Nah, dihapus yang pertama itu dihapus. Itu hanya satu yang kamu pakai itu. Iya, Pak, yang belakang, Pak. Yang belakang ini, yang birunya baru kamu taruh ke depan, dioda. Itu kebalik lagi kamu itu. Salah, hapus dulu. Yang biru aja dihapus. Hapus dulu. Kemudian yang ground juga salah, hapus. Bukan ground yang dihapus, kabel groundnya balikan lagi. Aduh dulu. Nah, kabelnya dihapus. Merahnya dihapus. Hapus juga itu, salah nyambung kamu itu. Itu ground dengan B kamu sambung. Jadi yang di belakang A-nya sama-sama yang di belakang, baru ke ground kabelnya. Kan A ada 2 tuh, yang merah ada benar kan? Kan ada yang di belakangnya disambungkan dengan B yang di belakang juga. Coba aku sambungkan. Itu kan ada A dan B. Ada 2 kan? Iya, Pak. Nah, sama-sama di belakang, sama-sama di belakang. Ini, Pak, saya buat yang ini, Pak. Yang itu tadi salah. Saya buat 2. Nah, ini yang 5 nih. Yang benar. Benar nggak, Pak? Orang kayak gini. Tadi kan saya buat ini nih. Mana coba? Nah, yang ini nih. Ini kamu ya. Ini yang di biru kan satu. Biru kan mana yang salah satu osiloskopnya. Osiloskop salah satu kabelnya biru. Dan ke ground yang A atau B. A atau B salah satunya dibedakan warnanya. A atau B yang bukan yang ke ground. Ya, Pak. Dihapus saja. Yang dari A atau B yang bukan ke ground, bedakan warnanya. Ketahuan nanti mana yang input, mana yang output. Kabelnya. Itu kan sama hitam tuh, sama merah. Bedakan warnanya. Kalau nggak tahuan nanti. Yang A atau B-nya terserah. Pokoknya beda. Yang A atau B langsung, bukan yang ke ground. Yang ground udah biarin aja. Yang ground biarin aja. Yang A atau B, yang bukan ke ground, itu bedakan warnanya. Terserah kamu. Bagian sini, Pak. Bedakan warnanya. Terus sama merah tuh. Klik kanan. Karena bedakan. Ya nanti berbeda mana yang input, mana yang output. Nah, yang inputnya mana jadinya? Input ke ini. A atau B yang input ke osiloskop sama kamu yang kamu buat? Yang B, Pak. B input. Iya. A-nya output. Iya. Itu meter yang kedua itu apaan tuh? Ukur apa kamu? Coba lihat Yang ini, PCB-mu. Lihat PCB, rangkaian aslinya dulu, baru PCB-nya. Coba, mana rangkaian aslinya? PCB. Baru simulasi. Ini saya yang 15 ngikutin punya Bapak kemarin, Pak.
Ini kan kemarin saya presentasiin yang di awal itu yang 15. Ini yang 15. Coba lihat gambarmu. Bentar Pak. Rangkaiannya dulu. Lalu PCB-nya. Ini Pak. Tuh kan? Berapa meter di situ? EI. Enggak satu kan? Kemudian V apa lagi? Kan dioda tuh. Oh. Setelah di ini kan setelah dioda kan langsung ke R kan? R. Iya langsung ke air keluar Pak. Sini Pak. Semua Pak. R kan? Iya. Kan? Coba simulasi kamu. Kalau dioda R kan? Nggak ada meter kan? Coba lihat. Ada meter lagi tadi. Ini Pak, di sini Pak. Nah, tuh. Kalau dioda apa kamu tuh? Ada nggak meter tadi? Kan R langsung. Coba lihat PCB-mu. Ada nggak R? Iya, Ya. benar. VI sama V out kan? Saya salah Pak. Makanya sebenarnya kok sama dengan saya. Enak aja, Pak. Dari PCB-mu beda-beda. Kan ada meter. Meternya ada berapa? Coba lihat PCB-mu. Ada berapa meter di situ? Selain osiloskop nanti ya. Osiloskop bisa dihitung. Nah, itu 1 Pak. oke, coba berapa meter di situ? Mana yang alat ukur? Yang alat ukur meternya mana? Lagi tadi udah diajarkan sekarang kok. Mana yang alat ukurnya? Yang ini Pak. Mana? Sebutkan tulisannya apa tulisannya? Di situ. Tulisan apa yang menunjukkan alat ukur? V Pak. Kemudian? Ada lagi? Baru satu. Ada lagi nggak? Sama Hah? V0 Pak. Nah, berapa biji? Ada lagi nggak? 2 aja Pak. 2. Coba buka simulasimu. Simulasimu berapa? I sama V0 tadi kan? Oh, Kamu berapa? Osiloskop jangan dihitung. Berapa? 3. Nah, sama nggak? Beda Pak. Jadi apa? Ya dihapus. Orang nggak diperlukan, mana yang nggak diperlukan? Ya, lagi rangkaianmu. Mana yang nggak diperlukan? Jangan asal hapus. Yang 2, 3, jangan. Coba lihat, mana yang nggak ada? Yang 3 Pak. Yang ini Pak. Yang mana yang nggak ada? Wah, itu yang nggak ada. Coba lihat di belakang. Makanya lihat rangkaianmu. Jangan main asal tidak aja. Rangkaianmu lihat. Berarti yang pertama jelas nggak? Setelah dioda apa? Di simulasi apa di kamu? Setelah air output apa di kamu? Apa di sisinya? Coba lihat. Jangan main hapus-hapus saja. Malah jadi benar-benar jadi salah sama kamu lagi. Coba lihat lagi rangkaianmu. PCB tadi lihat, baru dihapus yang di sininya. Itu benar tadi itu. Ada 2 dong. Ininya ada 3. Jadi setelah dioda ada nggak alat ukur? Nggak ada Pak. Nah, di kamu di simulasinya? Di saya buat. Ada Pak. Nah, itu yang dihapus. Oke, Pak. Jangan main hapus yang di belakangnya, udah benar yang dihapus. Berarti diodanya langsung Dari. nyambung ke plus alat ukur kedua. Nah, Pak. hanya 2, VI sama V0. VI-nya melihat inputnya, V0-nya, nanti baru osiloskop langsung VI C0 bisa 1 dia. Tuh Pak. Jangan main asal. Makanya itu guna gambarnya, saya bilang kan, setelah dioda kan langsung ke R dia. Baru dari R itu ke V0. Coba lihat alat ukurnya. VI-nya apa tuh yang kamu klik? Oh, VI-nya apa? Input. Lihat apa di situ? Klik. Apa dia? Artinya kan VI, apa dia? Volt, benar kan? V0-nya apa? V0-nya. Nah, sama V, udah berarti udah benar. Kan nanti itu kamu yang input itu kan masih AC, bukan DC. Coba lihat V1-nya. Iya Pak, masih AC Pak. Ya itu kamu lihat meter kamu apa? AC apa DC? Nah, DC kan. Nanti itu diturunkan. Ini trafo kamu apa nih? 1:1, 219. Nggak ada buka turun. Itu kalau kamu pakai di ini tuh langsung kebakar tuh alat ukur kamu. Gunakan trafo yang step down. Dia ada N
Satu Gimana? apa itu dia. Terus sekarang nggak bisa kamu step down itu trafomu. Orang trafonya hanya inputnya 220, outputnya juga 220. Gimana kamu mau step down? Itu kan hanya menyalurkan doang tuh trafomu. Jadi tegangan input dan outputnya sama trafomu itu. Jadi nggak turun ya, Pak? Ini ya step down. Nah, apa tuh kan lihat berapa kan sekarang? Saya bingung nyari jenis trafonya, Pak. Tuh, coba diklik itunya. Di trafonya itu diklik 2 kali. Itu kan baru 98 itu. Itu kan? Jadi ininya yang kamu atur. Tuh. Primarinya berapa, sekunderinya berapa. Jadi kecilin sekunderinya yang diatur. Jangan primer 50 Mas, Pak. udah. Itu baru banding setengah. Coba kalau 50 berapa? Dapatnya nanti sesuai dengan ini. Coba kamu jalankan. Kalau kamu atur itu, apa dia dapat? Ini masih 130. Input dapat no? Nah ini Pak. Itu turun input. Inputnya enggak. Ini V1 kamu berapa? Sekarang. Nah, ini kan 5. Turun kan dari 20. Cari lagi, turunin lagi. Jadi 69. Karena 9 itu kan itu output kamu tuh. DC itu. Yang itu matikan yang output kamu usaha. Input kamu kan 220. Kamu turunkan ke trafo. Jadi 155. 5 karena perbandingannya tadi 100. 150, 150. Ini kan nanti kan tabelmu itu kan bukan segitu yang diminta. Tabelnya diminta hanya 6 volt sama 12 volt kalau nggak salah. Oh iya, 6 sama 12, Pak. 6 sama 12. Berarti dapat 6-nya berapa perbandingannya? Tadi kan baru 50 kamu atur dapatnya segini kan? Dan 220 dari sini. Coba turunkan lagi. Berapa banding berapa dia? Coba ini lagi dulu. Ya, Pak. Apa di 6 atau 12? Matikan dulu tuh kalau perbandingan kamu itu kan. Cuman kamu menggunakan jam perbandingan itu 100. Yang di atasnya mau tambah. Ya kalau 50-50 ya sama lagi. Enggak, Pak. Ini mau saya turunin, Pak. 100 dapatnya. Sendirinya. Sekarang kamu bagi 50 dengan 50. Apa bedanya tadi 100 dengan 50 banding 25? Setengah juga. Yang di atas jangan dikutak-atik. Jelas itu inputnya. Mau berubah lagi ya di belakang ikut berubah. Coba ke 20 ya, Pak. Sekundernya yang dikecilin. Dengan primernya kutak-atik. Kalau primernya kalau mau kamu ditambah besar bukan ditambah kecil. Boleh tadi di 50, tadi 100 kurang jadi 1000 umpamanya. Masalah naik kalau primer tuh naik supaya dia turun. Kalau sekundernya supaya turun diturunin. Jangan primernya kamu turunin juga, sekundernya kamu turun nggak ada gunanya nanti. Coba lihat. Kalau kamu nggak ngitung ya kamu coba-coba jadinya. Karena bisa dihitung. Oh, Masih kan? 98. Masih jauh tuh dari 6 volt. Bayangin aja. Coba kamu buat dulu di atasnya itu 1000 berbanding 10. Berarti primernya diubah, Pak. Iya, orang mau diturunin. Kalau dinaikin nggak masalah. Kan 1/100 dia. 1/100 itu dapatnya berapa? Kira 2, sekian. Dua-dua, Pak. Berarti Kan? 1000 banding 10. Kalau dia masih ini, yang di atasnya yang dinaikin, bawahnya nggak boleh terlalu kecil juga. Kalau perbandingan nggak masalah. 15, Pak. Mau cari nanti kalau kamu coba-coba ya seperti itu. Benar kan bisa dihitung. Iya, Pak. Per berapa dapatnya sama dengan 6 atau 12. 220 itu kan 220 primernya. Sekundernya mau kita cari X. Jadi kan VI per V0 sama dengan N1 per N2. Kan rumusnya seperti itu. VI per V0 per V out, V primer per V sekunder sama dengan N1 per N2.
V perimbangannya dapat 220. V ininya mau kamu 6 ya, 6 dulu. 20 dibagi 6 sama dengan N1-nya berapa per berapa. 220 per 6 sama dengan, katakan 1000 tadi, 1000 per berapa dia dapatnya. Itu. Kalau coba-coba ya, mabok kamu. Ada 2 lagi kan, ada 6 dan 12. Nah, coba ada lagi nggak? Ada Pak. Desain 16. Mau rangkaiannya dulu Pak. Ya, rangkaiannya dulu. Ini Pak. Tutup dulu ininya. Ini trafonya nanti bukan itunya. Itu kan masih kamu tampilkan nanti. Iya Pak, tapi kebanyakan Pak. Ini yang 16 Pak. Yang ininya dulu, PCB-nya. Kemudian dijelas nih CT. Ini udah salah ini kamu. Makanya PCB-mu mana? Itu kan 2 diodanya. CT. Ini Pak. Ini yang mana kamu ini? Ini dioda pertama, dioda kedua dari mana? Dioda keduanya kok putus dari mana? Putusnya ini dioda kedua yang di bawah, di atas benar ini. Dioda kedua ini yang kaki pertamanya dari mana? Putus kok. R-nya yang mana? R ini kan? Nah, makanya lihat gambarmu mana gambar. Ini udah salah, makanya salah juga kamu PCB-mu. Gambarnya mana? Gambar rangkaian asli. Salah. Dioda pertamanya benar. Itu kalau itu hanya setengah gelombang lagi nanti. Kemudian di tengahnya kan ground. Groundnya kan terhubung ke R. R kan? Groundnya terhubung ke R. Ini kan R kamu, ground kamu itu putus. Makanya gambarnya coba tampilkan gambarnya dulu. Gambar rangkaiannya. Ini biar kamu tahu, itu jelas salah. Gambarnya salah, PCB-nya salah. Makanya rangkaiannya mana? Dia 3 kaki itu ya, maka dia CT. Iya, gambar rangkaiannya belum buat Pak. Belum buat, bukan kamu yang buat, saya yang membuatkan. Iya maksudnya nggak saya buat ulang lagi. Kalau ini yang dari catatan Randy. Itu kan lihat. Yang output dari R kan ke ground kan tengah-tengah. Ya tengah-tengah R mana? R kaki R yang di bawah mana? Nah, itu mana kaki R yang di bawah? Kabelnya yang mana? Kabel R. Kaki R yang di bawah mana? Kaki R yang di bawah. R mana? R mana? Tunjuk. Mana yang R? Resistor mana? Ini Pak. Kakinya yang di bawah nyambungnya ke mana? Nyambungnya ke ini dioda. Oh, ke dioda. Iya, salah kamu ke dioda, kok dioda. Itu kan putus itu tanda tidak nyambung, tanda bengkok itu ada di situ kan kayak setengah lingkaran itu tidak nyambung diodanya. Kalau nyambung short rangkaian kamu. Oh, saya buat ground, Pak. Mana yang groundnya mana? CT itu yang ground kan di tengah. Nah, kalau dia ini kan tidak nyambung, cuma kamu besarin gambarmu, zoomnya dibesarin itu. Zoom word kamu yang dibesarkan. Nah, ini kan ada nggak lurus udah garisnya nih. Iya, Lurus Pak. garisnya. Berarti dia dioda dengan kabel yang mendatar ini nggak nyambung. Tandanya. Sedangkan yang V1, V2 ini, V11, VI1, VI2 itu nyambung. Karena dia tidak pakai begini. Saya nggak merhatiin ini, Pak. Kenapa? Ya nggak bisa nggak diperhatiin, ya salah. Makanya diperhatiin. Makanya dia gambar dulu, gambar. Nah, perhatiin udah. Salah dua-duanya kamu tuh. Trafonya trafo CT. Ya. 3 kaki.
Trafo CT. Mana ininya sama, sama 0 volt dengan 0 volt. Salah itu. Perbaiki. Sudah, habis. Benerin dulu. PCB-nya salah. Gambarnya juga salah ya. Gambar simulasi juga salah. Simulasi kamu masih menggunakan dioda 0 namanya tuh. Dioda 0 itu dia itunya salah itunya. Cari dioda CT ya, dioda CT. 3 kaki, Pak. Trafo. Coba kamu lihat, coba kamu itu dulu tampilkan simulasimu dulu. Dari trafonya. Coba tampilkan simulasimu. Ya, Pak. Trafo cari ke itu. Ke ground itu, R atau Nah, iya, ground. dari Lihat. R. Coba. Bukan itu yang di atas. Tutup dulu itu merah, kamu matikan dulu. Nah, coba kamu ke dekat yang ground di atas. Di bawah file itu kan, file di atas. Nah, coba klik. Nah, coba lihat ya. Cari trafo. Nah, cari yang CT. Center tab dia trafonya ke bawah itu. Trafonya yang ini ya 3, itu yang 3 tuh. Yang 3 kaki outputnya. Nah, itu. Oh, ini. Cuman itu coba lihat, itu yang coba kamu klik 2 kali itunya. Itu kan 3 outputnya tuh. Nah. Value-nya nggak ada banding berapa yang nggak ada deh. Saya itu bukan itu, coba value-nya lihat value-nya. Value ini dia kan rasionya 13:1 ke senternya. Nah, nanti kamu inputnya aja kamu ubah. Dia udah 13:1 nggak bisa diubah ininya dia, nggak bisa diubah. Nanti ini 13:1. Coba lihat lagi yang lain dulu. Ini nggak usah dihapus, udah 13:1 nanti inputnya yang kamu ubah nanti ya. Ya, Pak. Kalau dia 13 inputnya, outputnya 1. Berarti kalau untuk dapat 2 berarti 26. Kalau output 3 ya 13 kali. Nah, tinggal diukur nanti. Nah, jadi yang tengahnya ini yang masuk ke kaki R. Oh, oke, Pak. Yang bawah ke dioda kedua, yang di atas dioda pertama, baru outputnya di ini. Coba lihat lagi jenis yang lain. Trafonya. Buka lagi R-nya tadi atas. Buka dulu. Nah. Pelan-pelan. Tuh masih bisa kan? Tuh. 12. Coba lihat. Itu juga masih CT kan? CT itu tuh. Coba lihat yang itu tadi, yang itu 120 tadi, yang 100, yang 20 coba lihat. Yang 10, yang 10. Coba, nah, coba lihat. Itu perbandingannya berapa? Coba klik itu perbandingannya. Kosong, Pak. Harus diukur, kalau kosong diukur nanti itunya. Itunya 10. 1:10 itu. Coba lihat. Display apa dia? Displaynya apa? Jangan ditutup dulu. Ya, coba lihat value-nya. Coba terus ke fault apa ya? Fault atau pin-nya. Lihat. Fault atau pin-nya di atas, yang di atas jangan cukup ketik. Ini voltnya, ini pin semua. Ini nyambung kakinya nggak usah. Ini kakinya. Coba varian apa dia? Varian apa? Nggak ada. Nanti ini aja dia diukur kamu. Diukur itunya. Oh, kaki satunya ke tengah ya. Gorannya di tengah itu. Oh. Jadi yang di atas sama yang di bawah, coba kasih dua. Pindahin ke bawah ini, coba kamu ganti. Pindahin ke bawah. Hapus yang biasa, ini dihapus dulu yang lamanya. Nah, kan 220 tuh. Nah, sambungkan inputnya dulu. Inputnya disambungkan, baru kita ukur. Yang tengahnya 0 itu ya. Jadi kalau 220, katakan ganti dulu 220 jadi 100 dulu. Jadi 100 aja dulu.
Biar mudah kita lihat perbandingannya. Nah, berarti kan 100 inputnya, nanti outputnya berapa? Ya, itu yang meter. Hapus dulu kabel metermu tuh. Hapus dulu. Semuanya yang meter di atas hapus dulu. Tentu salah itu. Nah, coba sambungkan. Yang di atas sama tengah ya. Karena CT itu. Yang di atas masuk ke atas, yang bawahnya masuk ke tengah. Negatifnya masuk tengah. Bukan ke situ, mau diukur kan trafo. Ke trafo. Nah, kalau mau ukur trafo, coba jalankan. Berapa tuh outputnya? Itu kan 10 tadi dia. Berapa tuh? AC ya itu ya. Tegangan AC. Nah, masuk inputnya kan 100. Outputnya berapa? Jalan. 8, Pak. Itu 8,5 itu. Itu perbandingannya berapa tuh? Ya, itu kan. Perbandingan itu dia. 100 dapatnya per setengah. Kalau 10 kan 10/1. Ini nggak sampai 10 kan? Ini P410 kan? Itu perbandingan. Nah, maka coba cari yang lain biar mudah. Jadi 100 masuknya dapatnya 8 kan repot itu. 100 dapatnya 8. Kalau bagi 10 dapatnya 10. Itu bagi 11 9. Coba yang itunya. Jangan dihapus, yang bukan tengahnya dihapus, yang di atas. Balikin lagi, yang di atas. Lihat yang di bawah kita sekarang. Nah, positifnya ke bawah sekarang. Sama nggak di 8? Itu yang kamu ubah nanti. Sama kan? Sama, Pak. Itu CT. Cuma perbandingannya agak repot ini. Tapi kamu ukur tuh bisa aja. Udah dapat 8 tadi kan, kamu kan dapatnya 6. Tinggal dikurangin PS-nya kan. Oh iya. PS-nya yang turunin. Nah, seperti itu nanti. Ya. Jadi yang tengahnya tuh ground. Nyambung ke groundnya kemana? Itu ke R bagian bawah. Iya, pakai R, Pak. Yang di atas ke dioda pertama. Yang di bawah ke dioda kedua. Kan diodanya 2, maka lihat gambar. Iya, Pak, saya buat 1. Nanti saya Satu ya tambahin. salah ya. Udah, tutup. Biar sini dulu lagi. Mau Saya kerjakan tutup minggu ya, depan. Pak. Oke, Pak. Jadi PCB juga salah ya. Iya, Pak. Lihat gambar. Jadi yang di tengah tuh, makanya perhatikan gambar tuh, diperbesar gambar itu. Kalau dia nggak titik, berarti dia kan ada 2 yang disambung. Itu kalau di elektro itu gambar itu, kalau dia kasih titik berarti dia nyambung. Kalau nggak nyambung. Berarti kalau dia nggak titik nyambung, berarti kalau nggak nyambungnya pakai kayak setengah lingkaran gitu loh. Nah, ada coak gitu ya, itu dia nggak nyambung. Artinya dia ada 2. Jadi kalau dia garis tambah itu, untuk nyambungnya ada pakai titik, ada yang tanpa titik. Kalau tanpa titik dia nyambung, berarti kalau tidak nyambungnya pakai coak begitu. Kalau udah pakai titik, berarti dia tanpa coak dia nggak nyambung. Nah, kalau kita kan ada coaknya tadi, berarti yang bisa pakai titik dia nyambung. Lihat gambar. Kamu kan udah belajar gambar teknik, masih itu aja nggak tahu. Nah, coba Faris. Mana tadi kamu yang belum, Faris? Sambung yang tadi dulu. Jadi nanti kalau simulasi lihat meternya juga ya. Karena nanti kalau meternya mengukur arus, kamu ini kan switch-nya ke volt, dia salah. Itu malah kalau arus nanti itu bisa rusak. Kalau volt kami hitung arus nanti nggak terlalu masalah, nggak rusak. Cuman mengukurnya salah. Itu yang berapa itu? Coba yang berapa? Gambarnya nggak ada, makanya bingung saya. Ini yang pertama apa? Penyaras tengah gelombang nih. Hah? Ini penyaras tengah gelombang. Suara kamu diiniin. Suara kamu belum diaktifkan. Suara Oh ya, Zoom-nya. Pak. Hah? Ini 15, Pak. Makanya biasakan gambar PCB itu di sampingnya itu ada gambar antennya supaya mudah untuk ngeceknya. Oh ya, Pak. Jadi apalagi nih, tanpa ada huruf, tanpa ada angka. Coba lihat sih, Iqbal tadi kan ditulis, dia tulis aja itu salah, masih ada yang salah. Apalagi kamu ini nggak tulis sama sekali. Iya, Pak. Maaf, Pak. Mana yang komponennya apa, alat ukurnya apa. Saya masukin dulu gambarannya, Pak. Coba simulasimu dulu. Simulasi. Oke, Pak. Nanti semuanya dikasih ya keterangan ya.
Mana Iya, yang Pak. alat ukurnya volt atau ampere. Ampernya atau voltnya searah atau bolak-balik. Ini R atau dioda atau komponen lain. Dikasih nama. Kalau seperti ini kamu nanti nyambung komponennya nggak bingung? Apa titik? Apa ada? Nah, coba metermu itu apa yang pertama? Meter itu. Pertama volt. Voltnya bolak-balik. Yang kedua juga volt. Voltnya searah. Nah, itu berapa dia? 220 menjadi berapa? 6. Ya. Itunya berapa kamu perbandingannya tadi? 6, sekian ya. Nggak apa-apa lah, koma ya. Coba lihat perbandingan trafonya. Diklik. Trafo ini, Pak. Ya, trafonya diklik. Perbandingannya berapa? Banding berapa? Kan 220 banding 106 ya. Nggak salah, yang penting 6 itu ya. Kalau bisa nanti 6-nya itu 0, nggak apa-apa lah itu ya. Salah. Jadi itu Iqbal, itu kira-kira perbandingannya. Tadi juga gitu perbandingannya. Oh, inputnya berapa, intinya kan berarti inputnya aja kalau dia nggak ada perbandingan gulungannya, berarti inputnya aja yang kita turunkan. Dan nanti dalam prakteknya sudah pasti kita mengambil primernya, sekundernya. Volt atau 12 atau 9, cuma nanti dia nggak kesupas. 6 kadang ada lebih dikit, kadang kurang dikit, biasanya lebih dikit biasanya. Atau lebih dikit, kurang jarang biasanya. Baru disamakan di sini, kalau enggak nanti perhitungan kamu terlalu jauh. Nah, ini udah benar nanti dioda kamu PCB-mu dikasih keterangan semua ya kayak Iqbal tadi ya. Oh Nanti iya, tahu baik, Pak. mana yang R, mana yang dioda, mana yang voltmeter, mana yang ampermeter. Mana yang Iya, tadi baik, Pak. voltmeternya apa nanti AC. Jadi kesininya juga enak nanti ke simulasinya. Oh, ini voltmeter. Oh, ini voltmeternya AC gitu ya. Oh, ini Iya, baik, voltmeternya Pak. DC. Ini arusnya AC, ini arus DC. Nah, oh, ini bentuk gelombangnya. Nah, ini juga nanti yang untuk ininya bentuk gelombangnya belum ada. Coba tutup ini. Tutup yang itunya tuh. Oh, ada. Ini kan untuk ininya harus ada ini nanti osiloskop untuk melihat bentuk gelombang output dan inputnya kan. Ya. Tambahkan satu osiloskop di belakangnya. Nah, bawah Oke, tadi Pak. loh. Di belakangnya ditampilkan, tutup dulu yang merahnya, dimatikan dulu. Tambahkan satu osiloskop di belakangnya. Di sebelah kanan. Kanan diambil yang kanan. Itu Kanan komponen. Alat ukur itu sebelah kanan. Sebelah kanan. Alat ukur sebelah kanan. Sebelah kanan. Paling kanan. Paling kanan. Ini ya. Paling Paling ujung kanan. kanan. Layar. Mana? Ujung layar. Paling kanan. Layar kanan. Di bawah Paling tanda kanan. silang. Nah, Nah, itu bawahnya dia. kanan lagi. Mentok. Nah, itu di situ dia dicari. Itu alat ukur semua di situ. Oh ya, Pak. Cari, Ya, Pak. bukan asal colok. Apa Ya, yang Pak. kamu colok itu? Tandain dulu dia muncul itu, jangan diklik. Bawa jempol kamu start, kelihatan mana yang osiloskop. Dari atas cari mana yang osiloskop. Pelan-pelan. Nah, muncul kan? Ini sama dengan Iqbal tadi. Dah, tutup nih. Ya, Pak. Ya, Pak. Nanti lihat videonya yang Iqbal tadi juga ada. Ya, videonya dilihat. Jadi yang untuk gelombang penuh juga seperti itu. Karena cuman dia mempunyai 2 dioda dan trafonya trafo CT. Nanti kalau tidak ada perbandingan jumlah limitan, inputnya aja yang kita atur. Nah, tadi seperti gampangnya mencarinya itu dulu. Taruh umpamanya 100 atau 10. Taruh 10 volt, outputnya berapa. Nah, langsung tahu untuk perbandingannya. Kalau 10 dapatnya tadi, kalau tadi 108 kan, itu kira-kira dia kan 100 banding berapa dapatnya 8 itu kan. Dapatnya 8. Berapa itu? 11 kan. Kalau kita mau 6 berarti 100-nya diturunin kan? Ya. Kalau dia lebih namanya, oh dapatnya 5, 100 banding itu 5. Oh mau 6 kita ditambah. Aja. Tapi kalau ada perbandingan jumlah limitan seperti yang trafo 0, ya perbandingannya kita itu kan dia lebih pas. Tapi kalau kamu juga nggak mau nggak apa-apa. Karena perbandingan udah ada yang itu tadi. Udah inputnya aja kamu ubah. Apa yang penting kan outputnya dapat 6 dan 12. Dan nanti dalam prakteknya dalam trafo kita juga tidak akan
menghitung perbandingannya sudah bikin orang, kita hanya mengukur outputnya, input 220, outputnya berapa. Perbandingan tidak ada fix. Tapi itu bukan selalu outputnya 6 volt, tergantung input. Itu 6 volt itu kalau di Indonesia inputnya 220. Tapi kalau nanti inputnya 110, bukan 6 lagi, dia jadi 3 dia. Jadi itu adalah karena input kita dari PLN itu 220. Waktu outputnya 6. Outputnya 220, outputnya 9. Kalau inputnya 110 ya separohnya. Perbandingan tadi, kalau kita ingat perbandingan. Nah, bisa aja boleh menggunakan di depannya input yang diubah, diturunkan atau dinaikkan. Yang penting nanti tegangan sekundernya sama dengan 6 volt dan 12 volt. Itu simulasi boleh. Ya. Atau kalau yang trafo 0 kan ada perbandingannya, ya perbandingannya diubah. Jadi dulu kan bapaknya 1000 banding 100, dapat berapa? Oh masih kurang 100, turunin atau 1000-nya yang dinaikkan. Itu ya. Kalau dia kecil, berarti kita mau dia lebih kecil gitu kan, bisa sekundernya gulungannya kita turunkan atau primernya kita tambah. Besar primernya, berarti kan sekundernya makin kecil tadi. Tidak perlu kita kurangi primernya, sekundernya kita naikkan. Oh saya nggak mau menaikkan primer, ya sekundernya diturunin. Tapi jangan diubah dua-duanya, jadi kacau lagi angkanya. Ya. Jadi boleh kalau untuk menurunkan tegangan, sudah dapat nih, ya standarnya katakan tadi dia berapa terserah ya. Kemudian kita ukur, oh kita mau menurunkan tegangannya lebih dari yang kita inginkan. Kita mau 6 dapatnya 12, ya. Dapatnya 9 atau 10. Kita menurunkan primernya ditambah atau sekundernya diturun. Kalau mau pas tinggal dihitung. Hitungannya adalah P1 atau V primer dibandingkan P sekunder sama dengan N1 N primer dibanding N sekunder. P1 ini kita dapat 20 Bapak. Kemarin tinggal dapat apa dia? Tujuannya berapa tadi? Mau 6. 100 banding 6 dibagi dengan katakan 1000 banding berapa dapat? Ya. Atau sekundernya misalkan 100 dapat primer. Ya. Kalian silang aja. Kalau nggak bisa ya coba-coba ya lama. Kalau dihitung lebih cepat. Kalau perbandingannya sudah ada. Kalau nggak ada ya terpaksa kita coba turunkan. Yang mudahnya adalah taruh dulu 100. Outputnya 100 atau 1000 kan gampangnya. 100 volt outputnya berapa? Dapat itu perbandingan. Karena kalau mau taruh 220 bingung lagi. Ya. Nanti lihat di ininya si Paris ya. Video untuk situ nanti tolong dilihat. Yang untuk pemasangan osiloskop. Karena nanti osiloskop itu 2 dia untuk percobaan penyiaran setengah gelombang dan penyiaran gelombang penuh tuh kita melihat. Untuk perhitungannya nanti, untuk perhitungannya kan ada tabelnya ada 3 pengukuran, simulasi, sama perhitungan. Pengukuran kita di lab nanti. Setelah selesai ini baru kita nanti ke lab. Tapi dengan syarat sekarang masuk lab juga. Oh kalian ini udah ini belum? Udah vaksin belum? Udah, Pak. Saya udah, Pak. Nah berarti nanti itu isi yang peduli lindungi ya, karena sekarang syaratnya itu untuk masuk kampus ya. Mau pakai linknya, Pak. Ya, jadi karena kampus itu kata baru itu. Nanti saya kasih tahu seminggu sebelumnya untuk ke lab nanti ya. Iya, Pak. Karena harus kita minta izin dulu. Izin. Kita nggak setiap minggu ya. Nanti kita berapa kali di ini, nanti baru yang lainnya kita online lagi. Yang seperti ini online. Baru nanti percobaannya terpaksa ke lab. Ya. Baik, Pak. Tutup kuliah kita. Tolong sampai yang terakhir ya minggu depan. Ini minggu keempat ya. 18 ya, Pak, berarti ya, Pak? Ya, sampai itu Zener. Sudah Zener. Zener ya, Pak. Ini baru kita masuk ke yang lain. Ya, tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ya.